Welcome to the podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no racist, no sara, no toxic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no racist, no sara, no toxic. Kembali lagi bersama kami di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Bersama saya kembali yaitu Denny Desmita SPD sebagai host. Pada kesempatan kali ini merupakan episode keempat dari podcast tercinta kita. Nah, bersama kita sekarang ini sudah hadir yaitu narasumber kita yaitu Ibu Mas Diani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Deni. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita ya Bu. Ya, hari ini kita akan berbincang ngobrol santai dengan Ibu Mas Diani seputar guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai boleh kita minta kepada Ibu Mas Diani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Diani. Ya, biasa di sekolah ini saya dipanggil dengan Ibu Ani. Kelahiran Dalu-Dalu tanggal 20 Mei 1983. 41 tahun. Sudah 41 tahun Ya. ya. Dari 41 tahun itu mempunyai 5 orang bersaudara. Saya adalah anak yang pertama. Oh, anak pertama. Dari 5 bersaudara. Ya. Untuk jenjang pendidikan, yang pertama SD. Ya, TK dulu masih 5 TK, SD 06, Ya. masuk ke MTS, Ya. SMA Negeri 1 Tambusai, lanjut ke IAIN Pekanbaru. Oh, oke. Berarti ya di IAIN memang jurusan bahasa Indonesia Ibu. Yang pertamanya mengambil PGSD. Oh, PGSD. Karena 2 tahun setelah itu ngurus SK keluar, masuk nyambung. Oh, nyambung S1 Ya. bahasa Indonesia. Ambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, berarti di situ ya. Nah, pertamanya PGSD, Iya. baru nyambung ke bahasa Indonesia. Ambil S1-nya. Oke. Bahasa Indonesia. Jenjang karirnya Bu? Jenjang karirnya dari 2004 kita dipanggil untuk SKGTT sampai 2007. Iya. Program SPY itu adalah database. Iya, database. Ya, bagi guru yang honornya termasuk 2004 boleh mengusulkan PAAN. Alhamdulillah kita terpanggil di 2007. 2007 Ya, terpanggilnya. terpanggil. Seleksi entah berapa kali seleksi, alhamdulillah masih lolos. Ada panggilan SKCPNS di Iya. 2008. Oke. 2008 1 Januari 2008 kita terima SK CPNS. Proses 2 tahun. Proses 2010 masuk CPNS. Masuk CPNS. Ya, PNS-nya Ya. 2010. Oke, luar biasa. Kemudian Bu, apakah masuk di SMP Negeri 1 Tambusai ini dari periode kepala sekolah yang mana? Nah, sudah berapa generasi kepala sekolah yang dilewati? Nah, kalau generasi dari kepala sekolah karena dari 2004 yang pertama namanya ada Bapak Zainal masih merasakan Iya. kepala sekolah mereka ya. Iya. Yang kedua ada Pak Asrod Bugis Iya ya. masih. Yang ketiganya masuk Pak Sudirman. Oke, berarti 3 periode Ya, kepala 3 sekolah, kepala sekolah. yang sudah dijalani Ya, sampai saat ini. sampai saat ini. Tiga Oke. kepala sekolah. Oke. Selanjutnya, apa sih yang membuat Ibu tertarik menjadi guru bahasa Indonesia? Membuat tertarik untuk mengajar bahasa Indonesia yang pertama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan anak. Iya. Untuk menggali lagi bahasa kalimat yang kita pergunakan sehari-hari.
Itu yang pertama. Dari pembelajarannya setiap masuk. Sebelum ini juga saya mengajar bukan bahasa Indonesia. Oh, seperti itu. Dari tahun 2013 sampai sekarang baru bahasa Indonesia, Bu. Berarti Kalau- sebelumnya? Ya, pernah mengajar di seluruh bidang studi. Oh. Karena dari pertama saya mengajar di sini dari tahun 2004 September. 2004. September. Lebih kurang dari 2004 sampai 2025, berarti sekitar 20 tahun. Iya. Separuh umur lah Iya. Karena kita lahir tahun 83 ke 2025, lebih kurang 41 tahun. Oke. Jadi 20 tahun, 21 tahun sudah pengabdian kepada negara, Kepada negara ya. Oke, berarti sebelum fokus sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu Ani ini pernah mengajar berbagai bidang studi Ya. ya. Nah, Apakah kemarin mengajar seluruh bidang studi ini pada tingkat SMP juga atau ada di tingkat lain? karena pertama kali SK itu letaknya di SMP 1 Tambusai, SK pertama GTT kan. Jadi yang pertama kali di sini kita namanya baru, ya kita dibimbing oleh guru-guru senior. Yang pertama dikasih pernah belajar namanya IRT, industri rumah tangga. Iya. Pernah mengajar di bidang studi IPS. Kalau dulu itu dibagi-bagi, Bu, ada ekonomi. Iya. Ya, pernah belajar IPA. Tapi setelah 2013 sudah serdik, terpanggil serdik, Iya. baru fokus Fokus ke bidang aslinya ya, bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia ini sangat mencakup banyak ya Bu ya, untuk mengatur public speaking, cara kita berbicara ya Bu ya, ke masyarakat atau kepada murid di sekolahnya ya. Tentu kita salurkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu kepada siswa kita. Oke, selanjutnya Bu, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mengajar di sekolah ini? Pada saat pertama sekali mengajar di sekolah ini, kalau perasaan dikatakan yang pertama senang, Iya. pasti senang. Iya. Kita sudah diberi tugas untuk mengajar di SMP kita ini, ya untuk pertama kali dia termasuk senang, bangga gitu. Apalagi orang tua, ya lebih bangga dari kita sekali. Uh-uh. Oke, apakah Bu Ani saat pertama kali pindah ke sini sebagai GTT tadi ya Bu ya, diangkat sebagai PNS pada tahun berapa Ibu? Saya diangkat menjadi PNS lewat database. Oh, lewat database. Pada tahun berapa itu Bu? Pada tahun 2008. Oh, 2008. Oke, termasuk guru-guru terbaik juga ini yang lolos pada database langsung diangkat menjadi PNS itu ya. Berarti pada tahun 2013 baru mendapatkan serdik. Ya. 2008 baru dicalonkan sebagai calon pegawai negeri CPNS. Oh, iya. Setelah tahun 2010 baru sah menjadi PNS-nya. Karena di iya. Januari 2010 baru terima SK. Oke, ya. Luar biasa ya. Bu Ani ini termasuk salah satu guru PNS terlama di SMP kita ini yang sudah mengabdi ya. Oke, selanjutnya Bu, apa sih hal yang paling Ibu sukai dari mengajar bahasa Indonesia? Ya sebenarnya kalau disukai ya dari seluruh bidang studi yang kita ajarkan, pasti ada satu paling tidak yang kita sukai. Iya. Yang pertama kita sukai bertatap muka dengan Iya. anak, berkomunikasi dengan anak, apalagi memperbaiki bahasa Iya. ya di dalam kelas, tutur sapa antara anak dengan anak, apalagi kita dengan anak, anak dengan guru gitu Iya. kan. Itu salah satunya untuk mendukung kita dalam program membaca Literasi Literasi. ya. Betul sekali. Iya. Apalagi di sekolah kita ini terdiri dari berbagai suku ya Bu Ya, ya. banyak. Kita berbagai suku, berbagai bahasa ibu pula ya. Anak di rumah menggunakan bahasa ibu, bahasa Melayu, Iya. Jawa, Batak. Kemudian di sekolah ini disatukan dalam satu bahasa Indonesia ya Bu, luar biasa. Oke,
Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu, mengapa pelajaran bahasa Indonesia ini penting bagi siswa? Dikatakan penting, memang penting. Untuk bahasa Indonesia ini penting karena pertama, pemersatu. Iya, betul sekali. Yang kedua juga termasuk komunikasi. Kita di situ berkomunikasi, membaca, terus tulisan. Iya. Kita sebagai guru harus detail. Iya. Anak, cara baca anak, Iya. ya banyak. Kalau untuk bahasa Indonesia, karena ini adalah salah satu ibu dari seluruh bidang. Iya, betul sekali. Iya, karena pertama kali kita pandai itu dari membaca. Iya. Contohnya dari A sampai Z, baru bisa merangkai kata, Baru bisa merangkai, kalimat, ya. gitu kan. Sangat penting ya, karena bahasa pemersatu. Anak bisa menguasai pelajaran lain saat dia sudah pandai membacanya, pandai memahami apa yang dibacanya itu ya. Dan itu bermula dari penggunaan bahasa Indonesia, ya Bu. Karena maupun kita belajar matematika, Iya. tetap konteksnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Mau pelajaran apapun. Tapi ibu bidang studi. Iya, ibu bidang studi. Oke, bangga menjadi guru bahasa Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya Bu, apa sih tantangan terbesar dalam mengajar bahasa Indonesia di era digital sekarang ini? Tantangannya banyak. Yang pertama, kita mendengar anak untuk berkomunikasi, banyak menggunakan bahasa gaul. Betul. Kontaminasi bahasa gaul ya Bu. Ya, Oke. mereka kan sering buka internet, kadang mempraktekkan bahasa itu bahasa gaul. Iya. Pakai lo gue gitu. Lo gue. Ya, Oke, iya itu ya. yang menarik. Jadi kita sebagai guru bahasa Indonesia kalau dengar sekali-sekali dengan kawannya nggak apa-apa, tapi kalau dengan kita komunikasinya ya sesuai dengan ejaan. Ejaan ya. Oke. Nah, jangan sampai kontaminasi bahasa gaul tersebut justru membuat anak tidak mengetahui bahasa aslinya lagi atau bahasa Indonesia yang bakunya lagi ya. Nanti ditanya ini, tapi dia tidak tahu bahasa Indonesianya, yang dia tahu hanya bahasa gaulnya saja. Sangat disayangkan sekali ya Bu ya. Itu nampaknya Dampaknya di digital ini ya Bu ya. digitalnya, bahasa Inggrisnya terlalu ini gitu kan. Iya. Makanya gaul itu lah. Iya, gaul ya Bu ya. Menggunakan singkatan-singkatan ya juga ya Bu. Singkatan yang dipakaikan oleh anak. Iya, oke. Itu dia ya. Tantangan terbesarnya ya. Berarti bagaimana cara kita tetap membuat anak mengetahui bahasa bakunya di samping dia mengetahui bahasa gaulnya ya Bu. Tapi namanya belajar, kita pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. ke situ. Karena dari seluruh anak kita, dari sekian lebih kurang dari 360. Iya. Kita berbeda bahasa. Dalam disatukan dalam bahasa Indonesia, Iya. ya otomatis mereka menggunakan juga bahasa. Iya. Kadang masih terbawa logat dari bahasa ibunya sendiri ya Bu ya. Kadang anak yang berbahasa Melayu kalau dibuat ke bahasa Indonesia masuklah logat Melayunya. Anak yang dari Batak terbawa keras bahasa Bataknya ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga Ya. yang Jawa. Begitu juga dengan Jawa. Terbawa-bawa medoknya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya Bu. Bagaimana sih cara Ibu membuat pelajaran bahasa Indonesia jadi lebih menarik dan tidak membosankan? Dengan cara bisa saja dengan kuis. Wes. Tengok materinya juga apa yang kita. Kalau dia puisi rakyat kan tertariknya dengan pantun. Iya, betul. Rindang. Anak tuh asik. Ya. Apalagi pantun. Pantun tuh tanpa disusun anak tuh udah tahu. Tahu dia Bu. Cuman kita memperjelaskan bagaimana nanti pantun itu bukan yang benar ya. Tahu kan ciri-ciri pantun? Ciri-ciri. Tahu kan ciri-ciri pantun apa Iya. saja? Nah, yang kamu buat tadi itu kan banyak yang A saja. Yang sebenarnya kan ABAB. Jadi kita memperjelas. Ya tengok materi yang kita sampaikan. Lebih variatif sesuai dengan materi. Seperti tadi yang puisi rakyat bisa kita bikin pentas mini ya Bu ya. Pembacaan gurindam atau setelah membuat pantun anak disuruh untuk menampilkan pantun yang dibuat, syair tadi ya. Drama. Drama. Oke, luar biasa.
biasa. Sebenarnya lingkup bahasa Indonesia ini sangat menyenangkan pembelajarannya gitu ya. Dari seninya ada juga, dari bahasanya, formalnya. Nanti kalau formal bisa anak pelajar pidato, ya kan? Bagaimana tampil di depan umum gitu kan. Kalau seandainya bidang sastra seperti tadi ada puisi, ada pantun, ada drama, lengkap. Kita tinggal menyesuaikan dengan materi, bagaimana cara anak agar tertarik dengan cara kita mengajar dan anak tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya kan berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Oke, betul sekali Bu Ani. Oke, selanjutnya, apakah siswa zaman sekarang masih suka membaca sastra, Bu? Khususnya di sekolah kita ini ya, seperti membaca puisi atau cerpen lah. Suka termasuk suka, tapi kita arahkan materi apa yang kita pelajari. Iya. Ya, kalau dia materinya tentang itu, otomatis kita terdengar anak membaca itu kan. Terus apabila ada lomba, nanti kita dengar, kita latih anak seperti itu, ya pasti ada. Tidak jauh beda, tidak jauh dari apanya. Iya, apalagi kita punya perpustakaan. Ya. Kalau seandainya materi bahasa Indonesia atau cerita rakyat, anak bisa diarahkan mencari buku cerita rakyat di perpustakaan. Banyak sekali. Buku-bukunya variasinya banyak sekali, jadi anak bisa mencari referensi lain di perpustakaan. Kalau seandainya tentang puisi atau cerpen juga banyak jenisnya. Ya, kita didukung dengan adanya perpustakaan sekolah, anak bisa menambah referensi. Jadi materi yang dibawakan anak itu tidak hanya terpaku pada buku paket atau LKS, tapi juga bahan bacaan yang disediakan. Oke. Banyak macamnya. Oke. Kemudian Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kemampuan literasi siswa saat ini? Ini secara umum dulu untuk seluruh siswa. Kalau untuk literasi khususnya membaca, kalau dikatakan ke anak ini masih tergolong rendah. Masih tergolong rendah. Tapi bagaimana cara kita? Yang pertama, untuk mendapatkan literasi itu ada setiap kita masuk. Kadang sebelum memulai pelajaran, setelah pembukaan, tanya, ada nggak pelajaran tadi malam? Kalau dia membuka buku, membaca, otomatis literasinya dia akan menyimak. Tapi kalau tidak ada, otomatis tidak. Itu dikatakan, makanya tingkat literasi itu mungkin bukan sekolah kita saja, seluruh anak Indonesia. Ya, kalau kita baca di Google itu rendah sekali Tingkat literasinya ya. Kadang anak hanya belajar jika ada PR. Kalau tidak ada PR, anak tidak akan membuka buku lagi di rumah. Jika ulangan. Jika ulangan UTS sekarang ya. pada masa pelaksanaan UTS ya Bu ya, baru anak belajar. Nah, kalau seandainya di hari-hari biasa yang tidak mengharuskan anak ada tugas, anak sekarang lebih enggan untuk membaca. Nah, tentunya harus ada langkah-langkah bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini ya Bu ya. Nah, kemarin juga ada salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan membuat jurnal membaca. Itu salah satu cara yang paling bagus. Apalagi sekarang di SMP 1 Tambusa ini kita sedang membuat program oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu pojok literasi dan numerasi di setiap kelas. Nah, di setiap kelas ini harus menyediakan sebuah pojok khusus untuk membaca literasi. Nah, boleh referensinya dari berbagai bahan bacaan yang anak akan tertarik untuk membacanya. Itu adalah salah satu langkah kita di SMP Negeri 1 Tambusa ini untuk meningkatkan literasi anak ya Bu ya. Bagaimana Bu pandangan Ibu tentang kalau di samping itu juga kita sebagai guru bahasa Indonesia bisa saja sebelum materi itu dimulai, kita kasih waktu kita sekian menit, 2 menit, 3 menit untuk membaca materi tersebut. Kalau dia konsentrasi, otomatis dia baca dalam hati, itu kan termasuk juga salah satu. Ada anak yang fokus membaca, ada juga anak yang tidak fokus membaca. Bermainlah, cara-caranya lah. Dari waktu singkat yang diberi, anak bisa menangkap apa intisari dari yang dibacanya ya Bu ya. Oke, itu sangat kita harapkan dengan upaya-upaya kita, semoga anak-anak atau siswa sekarang lebih meningkat lagi literasinya, lebih senang membaca.
ya, bukan hanya gila gadget. Iya, sekarang ya. anak-anak sikit-sikit Gadget. Nah, kadang tidak mau makan karena main HP. Jadi kita ambil inisiatifnya di rumah anak sering menengok HP, kalau ada tugas pasti lewat internet dicari. Karena kita udah koleksi satu persatu buku anak itu jawabannya di internet. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan literasi dengan cara seperti itu? Kita kasih waktu untuk membaca, nanti kita suruh anak menyimpulkan bacaannya ya Bu ya. Iya. Termasuk dia fokus atau tidak membaca yang dibaca. Dari satu lembar berapa kalimat yang kamu baca? Itu salah satu jalan kita untuk meningkatkan literasi. Iya, betul sekali. Oke, sudah ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan literasi ya Bu. Oke, apakah Ibu punya metode khusus agar siswa lebih aktif berbicara dan menulis? Kadang ada anak kita nih Bu, dia pintar menulis tapi pemalu. Nah, tidak berani tampil ke depan, tapi tulisan dia sangat bagus gitu. Keberanian anak itu berbeda-beda. Iya. Kita sebagai guru bisa menilai anak ini tulisan memang cantik, apa yang kita suruh pasti benar. Tapi kadang untuk mengungkapkan isi yang dibuatnya itu ke depan, membacanya yang dibuat ke depan, itu kurang kemauannya. Tidak pede. Tidak ya, pede kan? kalau istilah sekarang. Bagaimana Bu cara kita agar dia pede akhirnya? Kadang dari seginya yang pertama, kadang pede karena di depan kawannya mungkin mana tahu dengan berdua dia mau membacanya. Berarti bisa langkah pertamanya berdua dulu ya kita ya Bu ya. Kadang dia dengan kawannya nanti diajak malu kan. Nah ya, anak sekarang banyak yang seperti itu. Jadi bisa kita usulkan berdua dengan kita dulu. Semakin dia sering berlatih dengan kita, lama-kelamaan dia akan berani tampil di depan teman-temannya. Oke. Harus banyak latihan, harus banyak mau tampil jadinya Ibu ya. Tidak boleh sekali tidak mau, tetap tidak mau. Kita kasih dia bagaimana caranya agar kamu dapat nilai, tulisanmu bagus, kita puji dia. Kita puji, beri motivasi ya Bu ya. Motivasi. Setelah itu kalau mau lebih tinggi lagi nilainya, bagaimana cara membaca? Ambil kesimpulannya. Ambil kesimpulannya, betul. Itu salah satu langkah. Sangat disayangkan kalau terpendam seperti itu kemampuannya Bu ya. Rata-rata anak yang dikatakan pintar yang mau itu malas mengungkapkan. Bukan malas, malu. Oh malu. Sudah kita tidak tengok. pede. Padahal dia punya bakat. Betul. Tapi kalau kita dekati antara berdua tadi mau dia. Ya, itu sebagai langkah awal kita dekati dia dulu kan. Dipuji, diberi motivasi, akhirnya percaya dirinya tumbuh gitu. Oke. Ya Bu, selanjutnya Bu, menurut Ibu apa sih kesalahan umum siswa saat belajar bahasa Indonesia? Kesalahan-kesalahan apa yang biasa dilakukan anak pada saat belajar bahasa Indonesia? Kesalahannya banyak sebenarnya, tapi kita sebagai guru memperbaikinya. Iya. Yang pertama penulisan. Ini yang paling banyak. Benar. Huruf kapital. Huruf kapital di tengah. Ya. Itu banyak kalau tulisan sekarang ini. Kadang ada penulisan yang seharusnya dipisah tapi digabung ya. Terus banyak singkatan. Ya, kadang anak yang memasukkan panjang aja YG dengan nanti BG. Itu banyak nampak di dalam tugas anak koleksi satu persatu seperti itu. Banyak itu lebih pada kesalahan penulisan ya. Kalimat. Kalau membaca ya otomatis ada juga. Karena membaca ini yang pertama titik komanya tidak. Iya, betul. Jadi diterobos saja sampai belakang air lewat. Padahal tanda titik dan koma itu memberi isyarat untuk berhenti dan berhenti sementara, tapi tidak digunakan. Baca saya lurus ya Bu ya. Jadi kita mengambil nilai bisa saja kalau guru bahasa Indonesia itu senang. Yang pertama membaca. Iya. Kita tengok intonasi bacaannya, kita tengok ejaannya, kita tengok letaknya di mana, komanya dipakai enggak? Tanda baca itu dipakai enggak? Itu yang pertama. Untuk membaca. Kalau untuk menulis ya banyak sekali. Banyak sekali.
ya di tugas-tugas anak huruf kapital yang di tengah lah, tidak pakai titik lah, Iya. tanda petiknya tidak pernah, tanda tanyanya tidak ada. Iya, kadang bertanya tapi tidak pakai tanda Iya. tanya. Nah, itu salah satu. Iya. Oke, berarti pada poin penulisan dan pembacaan gitu Iya. ya. Oke. Apa sih pesan ibu untuk siswa agar lebih mencintai bahasa dan sastra Indonesia? Pesan pertama untuk siswa, khususnya SMP Negeri 1 Tambusa, Ya, rajin literasi. Itu rajin pertama. literasi. Itu pesannya. Mm-mm. Rajin berkomunikasi, Berkomunikasi. tapi memakai Bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Iya. daerah. Ya. Bahasa Indonesia itu penting sekali, Iya. bahasa daerah itu penting juga. Iya, betul. Jadi letakkan pada tempatnya. Letakkan pada tempatnya, betul sekali. Pada forum formal kita Iya. gunakan bahasa Indonesia. Oke, good. Tingkatkan literasinya, Iya. tingkatkan komunikasi. Oke, luar biasa. Ada lagi Bu? Cukup 2? Cukup. Oke, selanjutnya apakah ada pengalaman mengajar yang paling berkesan selama Ibu menjadi guru bahasa Indonesia? Pengalaman yang berkesan. Iya, Banyak. banyak. Dulu pernah ngajar di kelas 7. Heeh. Yang berkesan tidak pandai membaca. Oh, sudah siswa SMP tidak pandai membaca. Kita bukan salahkan dulu. Tapi Ah. mungkin tingkat kemampuan anak untuk Iya, membaca dan rendah. kembali lagi. Kembali kepada literasi. anak, literasi Iya. anak, kemauan dari dirinya sendiri tidak ada, tidak kuat. Kadang ada anak itu tingkat kemampuan membacanya memang tidak mau, entah dia tidak pandai, entah dia memang tidak tahu huruf, disuruh memang tidak mau, ya. Tapi itu mungkin salah satunya tingkat kekurangan. Maunya ada dukungan dari sekolah, juga dari rumah. Dari rumah harus bekerja sama. Iya, Ya. terutama keluarga. Betul sekali. Itu. Karena anak sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, 24 jam kita berapa jam cuma di sekolah? Iya, di sekolah hanya beberapa jam saja. Lebih kurang 6 jam. 6 atau 7 jam ya kan Bu. Anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Berarti sebenarnya kontrol orang tuanya. Maka dari itu harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua, agar dari sekolah juga membimbing, dari rumah juga dibimbing. Iya. Nah, Jadi harus ada. harus ada sama-sama intinya ya Bu ya. Berarti paling berkesan itu ya Bu ya. Ya, berkesannya banyak sih berkesannya tentang mengajar bahasa Indonesia itu pertama. Terus kadang apalagi di pemula, anak pemula kan dia Iya. baru masuk. Iya. Itu banyak itu yang membaca nada, yang bukan tidak pandai, yang pelawaknya Iya, banyak. iya. Gitu. Karena masih terbawa suasana SD ya, Iya, Bu ya. masih- Kalau kelas 7 SMP masih terbawa suasana SD. Tapi kalau kelas 8 dia kelas 9 dia sudah bisa. Sudah, menyesuaikan. iya sudah bisa. Kelas 7 yang Iya, kelas 7 apalagi di semester 1 Ah, sekarang 3 bulan ini, ya. pertama. 3 bulan pertama masih terbawa-bawa kelakuan Iya. anak SD-nya. ibu, bentar-bentar lagi Iya. gitu. Itu Iya. terasa. Iya, betul. Jadi menjadi pengalaman berkesan juga bagi Iya, kita bagi ya Bu. kita. Kita masuk ke dalam kelas itu, aduh anak ini tadi kayak gini, Iya. seperti ini gitu ya Bu ya. Dia 30 siswa itu masing-masing kan Iya. wataknya berbeda. 30 siswa, 30 pula wataknya Iya. yang harus kita hadapi ya Bu ya. Banyak pertanyaan Banyak. anak ke kita, Ibu, ini Bu, ini. Jadi dari situ bisa kita kesannya yang mana gitu. Iya. Ada kesan masing-masingnya ya Bu ya. Setiap anak pasti berbeda kesan. Kadang-kadang dia kesannya gitu, komunikasinya masih top bahasa rumah. Iya. Jumpa ke kita, Ibu ini Bu dengan bahasa Iya. Bataknya. Mm-mm. Habis itu tutup mulut. Dia harus sadar salahnya, Berarti kesalahannya. sadar. Iya. Kadang terbawa dia bahasa daerah, mungkin Iya. dia oh ibu ini juga orang Melayu. Ah. Nah, dibawa tapi tidak boleh. Kalau dengan guru harus menggunakan bahasa Kalau di Indonesia. sekolah, ya. Kalau di sekolah. Benar sekali. Oke. Kemudian Bu, jika Ibu bisa mengubah satu hal dalam cara mengajar bahasa Indonesia di sekolah, apa yang ingin Ibu ubah? Terlebih dahulu Iya. dari membaca, menulis, keduanya harus diubah menjadi lebih baik, gitu kan? Tapi karena kita sering menilai, tulisan lebih baik. Tulisan dulu diubah.
pakai letaknya itu di mana. Iya, agar anak memang bisa menulis sesuai dengan kaidah. Kalau membaca istilahnya sekarang ini 80% sudah bisa, mengerti. anak bisa ya. Tidak 100%. Cuman kalau menulis sekarang, Menulis. untuk guru bahasa Indonesia itu yang terberat. Iya, diberatkan. Apalagi kita memang mengajar tentang kalimat, Iya. diksi, tanda Teks baca, itu. teks ya Bu ya. Kalau tulisan anak saja salah berarti Bagaimana menilai? bagaimana menilainya? Hmm. Nah, betul sekali. Berarti dari cara penulisan nih Ya, yang ingin kita ubah kita ya, Bu, ya. ubah, kita ubah lebih baik lagi. Lebih baik lagi supaya anak semisal kita mengajar di kelas 7, pada saat dia naik kelas 8, kesalahan yang dibuatnya di kelas 7 tidak lagi dibawa. Nah, tidak diulangi di kelas 8. Oh, kemarin salah, berarti yang betulnya ini. Nah, dia tinggal melanjutkan yang benar, bukan melanjutkan yang salah tadi ya Bu ya. Betul. Tapi ada juga di kelas 9 itu yang diulangnya kesalahan dulu. Payah menghilangkan. Payah menghilang. Berarti terbiasa atau sudah menjadi kebiasaan. Iya. Bagai pepatah Iya. karena diulang. Ya. Terbiasa. Iya betul Bu. Karena tidak diulang olehnya, jadi tidak terbiasa. Kalau dia mengulangi yang salah, otomatis yang terbiasa yang salah tadi, kan Bu? Tapi kalau kita dengar ya kita perbaiki. Kalau dengar kita perbaiki. Iya. Betul sekali. Ibu, apa sih harapan Ibu untuk masa depan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Rapatnya. Iya. Rapatnya lebih ditingkatkan lagi cara baca, Cara cara baca. berkomunikasi Iya. dengan anak, cara menulis. Ya. Yang pertama kita berkomunikasi dengan anak. Ya. Ya kalau di sekolah sudah pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Itu kan cara kita menghargai bangsa ini. Iya, Dengan betul salah sekali. satunya berkomunikasi dengan bahasa Yes. Berkomunikasi dengan baik. Jadi dengan kita menggunakan bahasa Indonesia tidak ada kita membeda-bedakan suku anak. Kita di sekolah ini satu tujuan. Satu tujuan, kita berada di tengah-tengah, kita tidak memihak pada siapapun. Jadi saat guru akan berbicara kepada anak, kita menggunakan bahasa Indonesia juga. Ya. Tidak guru bahasa Indonesia. Iya, tapi seluruh bidang studi. seluruh bidang studi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Ya, luar biasa. Ibu, kalau seandainya bahasa Indonesia ini digambarkan sebagai seseorang, kira-kira dia ini seperti apa? Rupanya. Ya, rupanya, penampilannya. Kalau kita tengok dari seperti orang itu, dia termasuk elok, Elok ya, termasuk bagus, cuman caranya, cara kita memakai, kita memakai, cara kita ya. memandangnya. Cara Ya, kita memandang. ya dari cara memandang tadi, kalau kita bilang dia elok, tapi kalau tidak kita koreksi dengan baik, tidak akan elok. Iya. Jadi kita sebagai guru harus juga kita koreksi dari mananya. Elok dipandang, elok juga dari segala sisi. Iya, Ya, dari Bu, ya, segala itu sisi. yang kita inginkan. Yang jelas untuk berkomunikasinya. Betul sekali. Karena penggunaan bahasa Indonesia ini akan kita gunakan dalam komunikasi apapun. Iya. Kalau kita pergi ke suatu daerah, kemanapun ya, tapi kita tidak tahu bahasa daerah tersebut, kita punya satu pegangan, yaitu bahasa Indonesia. Karena kemanapun kita pergi di Indonesia Raya ini Masih tetap satu bahasa Indonesia persatuannya. Jadi kita tidak akan bingung, Iya. tidak akan tersesat, kewalahan. Kita masih bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya, Bu. Oke Bu, terakhir Bu, apa sih pesan Ibu untuk pendengar podcast kita agar lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia? Baiklah, di sini ada pesan dari saya untuk pendengar podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Ayo berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jembatan kita adalah komunikasi. Iya. Salah satunya komunikasi dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Itu pertama. Oke, terus apa lagi Bu? Ada nggak punya kutipan atau kalimat favorit Bu dalam bahasa Indonesia?
tepatnya. Ada atau kata-kata yang memotivasi gitu. Bangsa yang besar itu adalah berkomunikasi. Kita sebagai bangsa Indonesia berkomunikasilah dengan bahasa Indonesia. Itu cara kita pun mencintai negeri ini. Salah satunya kita sebagai warga bangsa Indonesia, salah satunya komunikasilah dengan baik. Bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya. Itu juga salah satu cara kita mencintai negara kita ini, mencintai bangsa bahasa kita ya. Bahasa. Oke, terakhir kalinya apa harapan Ibu untuk sekolah kita ini? Harapan untuk sekolah ini lebih baik lagi dari yang sekarang. Iya. Baik dari siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, isi di dalam sekolahnya. Ya, dari apa yang kita punya di sekolah ini, ya kita berharap untuk kedepannya lebih baik dari sekarang. Dari yang sekarang. Oke, luar biasa. Kalau saat ini kita sudah merasa hebat, berarti kedepannya harus lebih hebat lagi. Apa yang kurang sekarang ini atau saat ini kita tingkatkan lagi ke depannya. Itu harapan kita untuk sekolah kita ini ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ani sudah menemani podcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton episode keempat dari podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Jangan lupa saksikan di channel YouTube kita ya, di SMPN 1 Tambusai. Podcast SMP Negeri 1 Tambusai